Pemirsa, orang dengan gangguan jiwa mengamuk di jalan raya di Kabupaten Tuban, Jawa Timur sehingga membahayakan warga dan pengguna jalan. 5 orang petugas Satpol PP terpaksa mengikat. Seorang residivis di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mengamuk dengan membawa 2 bilah senjata tajam saat akan ditangkap polisi. Keberingasan pelaku membuat warga kalang kabut ketakutan. Pasca viral puluhan orang dengan gangguan jiwa Mohon izin menjelaskan untuk kronologis awalnya. Bapak Rusdiansah selaku korban memarkir sepeda motor di sebelah sini. Pemprov Jabar juga akan menyerahkan kasus dugaan pungli oleh oknum anggota Dinsos ke pihak kepolisian. Saya tidak ingin terkenal apalagi tenar, tapi saya butuh orang yang peduli. Menurut pendapat saya, tanggapan masyarakat tentang adanya ODGJ di lingkungan sekitar masih perlu ditingkatkan. Masih banyak masyarakat yang memandang ODGJ dengan stigma negatif, seperti berbahaya, menjijikan, atau bahkan sebagai kutukan. Stigma ini dapat menyebabkan ODGJ semakin terisolisasi dan tidak mendapatkan akses yang memadai untuk perawatan dan pemulihan. Menurut saya, tanggapan saya tentang ODGJ di lingkungan sekitar sebenarnya akan mengganggu ya, karena saya sendiri juga kadang takut, takut karena kadang mereka itu menunjukkan ketidaksukaan mereka, ketidaknyamanan mereka di lingkungan seperti tadi, mereka mengamuk di pinggir jalan, terus itu mengganggu aktivitas orang-orang lainnya gitu. Menurut saya sih akan lebih baik lagi jika kayak diberi perawatan agar bisa lebih cepat dalam masa pemulihannya. Menurut tanggapan saya terhadap ODGJ di lingkungan sekitar, menurut saya itu cukup memprihatinkan melihat kondisi ODGJ umumnya itu terlantar seperti di pinggir jalan. Nah, saya harap masyarakat di sekitar bisa membantu walaupun hanya sekedar memberi makanan ataupun memberikan baju yang lebih layak kepada ODGJ tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang gangguan jiwa menurut pandangan Islam. Jadi dalam Islam, gangguan jiwa atau penyakit jiwa itu diartikan sebagai gangguan yang terjadi pada fungsi mental seseorang, sehingga menyebabkan perubahan pada perilaku, pikiran, dan emosi. Gangguan jiwa dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri itu meliputi faktor biologis seperti genetik dan kelainan fisik, serta faktor psikologis yaitu stres dan kecemasan. Kemudian faktor eksternalnya itu meliputi faktor lingkungan seperti trauma dan kekerasan. Dalam Islam, gangguan jiwa sering diidentikan dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku tercela yang bisa disebut juga dengan al-akhlak al-mazmumah, seperti sifat tamak, kemudian iri dengki, arogan, emosional, dan seterusnya. Hal ini terjadi karena sifat-sifat tersebut dapat mengganggu keseimbangan jiwa dan menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa. Jadi, tadi sudah saya jelaskan ada 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Nah, dalam internal itu juga dibagi ada 2 faktor, yaitu faktor biologis dan psikologis. Nah, faktor biologis itu memiliki gejala yang lebih jelas dan berat, serta membutuhkan penanganan medis yang lebih serius. Contohnya seperti skizofrenia, kemudian depresi, atau gangguan kecemasan. Nah, dalam faktor psikologis itu memiliki gejala lebih ringan dan dapat diatasi dengan penanganan psikologis seperti terapi ataupun konseling. Dalam Islam, gangguan jiwa yang disebabkan oleh faktor biologis ataupun psikologis itu sama-sama dianggap sebagai penyakit yang perlu disembuhkan. Islam memandang bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan mental. Dalam Quran Surat An-Nisa yang artinya, dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melarang umatnya untuk membunuh diri, termasuk membunuh diri secara fisik maupun mental. Jadi gangguan jiwa dapat dianggap sebagai bentuk pembunuhan diri secara mental karena dapat menyebabkan seseorang mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Nah, kalau dalam dunia sekarang, dalam masyarakat sekarang, gangguan jiwa itu bisa disebabkan oleh trauma, kemudian kecemasan, ya,
Jadi harus ada cara pencegahannya, itu dengan kita berobat ke psikolog ataupun ke psikoterapi dengan konseling atau di terapi. Kemudian Islam juga mengajarkan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab atas kesehatan jiwanya sendiri itu harus berusaha untuk menjaga kesehatan jiwanya dengan cara menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, menjaga kesehatan fisik terutama mentalnya, kemudian menjaga pola hidup yang sehat. Jika seseorang mengalami gangguan jiwa, maka ia harus mencari bantuan profesional untuk mendapatkan penanganan yang tepat, seperti terapi ataupun konseling. Nah, keluarga dan masyarakat juga harus memberikan dukungan kepada orang yang mengalami gangguan jiwa, agar mereka dapat segera sembuh dan menjalani kehidupan yang lebih normal. Itu sedikit penjelasan dari saya tentang gangguan jiwa menurut pandangan Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.